10.000. Cuma 10.000? Yoi. Segini 10.000? Iya. Bakso cilok loh ya, bukan Pak. Apakah kalian masih ingat dengan salah satu adegan FTV religi, di mana karakternya memerankan pria bertangan buntung? Namun sayang adegan error itu malah lulus sensor. Tangan yang harusnya buntung dan tak terlihat itu malah menyembul di bagian bawah baju. Bukannya makin terkenal dan laris manis, usai scan itu viral dan jadi guyonan warganet. Sang pemeran yakni aktor Siddiq Edward justru sepi job. Apakah ia dianggap aktor payah karena adegan tersebut? Atau tak ada panggilan syuting karena sebab pandemi? Lantas, apakah karena sepi job ia jatuh melarat hingga banting setir jualan cilok? Pria dengan nama lahir Muhammad Siddiq Edward saat ini masih berusia 26 tahun. Aktor tampan dengan wajah khas Indo tersebut lahir di Jakarta pada 22 Maret 1997. Wajahnya terlihat seperti bule karena memang punya darah campuran Belanda dari ayahnya dan darah Jawa dari ibunya. Siddiq Edward merupakan anak tunggal. Sayangnya sejak usia 2 tahun, ia sudah berpisah dari ayahnya yang kembali ke Belanda. Sekali waktu saat berusia 11 tahun pada 2008, pria 26 tahun ini sempat bertemu ayahnya di Jakarta. Walau begitu, ia tak kurang mendapatkan limpahan kasih sayang dari sang ibu. Beliau merupakan sosok yang memperkenalkan dan mendukungnya debut di dunia hiburan sejak masih kecil. Pria bertinggi 173 cm ini diketahui pernah bersekolah di SMP Borobudur Cilandak alias SMP Borcil. Pada usia yang cukup muda 22 tahun, Siddiq menikahi Dea Salsabila Amira di tahun 2019 silam. Mereka pun telah dikaruniai 2 putri bernama Akila dan Raisya. Siddiq Edward sudah terjun di dunia hiburan sejak usia belia. Pada usia 6 tahun, Siddiq sudah menjadi bintang iklan Chili. Ia lalu debut akting di sinetron sebagai cameo di sinetron Gerhana Jadi Dua pada 2010. Setelah itu Siddiq mulai dilirik sebagai pemeran utama di sinetron yang masih di bawah umur di tahun 2012 dengan memerankan karakter Samudra. Tak tanggung-tanggung di sinetron ini, ia beradu akting dengan Natasha Wilona dan Nasya Marcella. Setelah itu deretan sinema elektronika berhasil ia perankan, antara lain Berkah 2013, Fortune Cookies 2013-2014, Ganteng-Ganteng Serigala 2015, Cinderella Metropolitan 2019, hingga Banyak Jalan Menuju Roma 2020 dan lainnya. Ia juga kerap menjadi bintang tamu untuk serial Kun Fayakun dan Jodoh Wasiat Bapak. Belakangan, ayah dari 2 putri ini lebih sering terlibat dalam film televisi atau FTV bergenre religi. Di samping itu, ia banyak membintangi FTV remaja. Memang berkat adegan tangan buntung, Siddiq Edward yang tergolong aktor papan tengah ini riuh dibicarakan warganet. Adegan itu jadi bahan guyonan di dunia maya dan sekali lagi menyindir kualitas FTV stasiun TV yang menayangkannya. Tapi bukannya laris manis dan jauh bertambah, adegan tangan buntung itu malah membuat dirinya kehilangan banyak tawaran akting karena image negatif. Awalnya tawaran job memang berkurang drastis sejak masa pandemi. Rumah produksi tempatnya bekerja praktis mengurangi jadwal syuting. Saat itu ia masih tetap ada job syuting sekali sebulan. Setelah pembatasan sosial mulai merenggang, Siddiq Edward kembali diajukan manajemen untuk bermain dalam web series hingga sederet FTV. Bukannya berjalan lancar, ternyata tawaran itu justru berujung mengecewakan. Ia ditolak mentah-mentah lantaran image negatif tangan buntung yang masih melekati dirinya. Suami dari Dea Salsabila Amira ini pun merasa heran dengan alasan penolakan tersebut. Sebab ia merasa kejadian itu bukan kehilafannya, melainkan kesalahan dari pihak editing. Sering memerankan karakter miskin dan teraniaya di FTV. Rupanya, hal itu pernah benar-benar ia rasakan di dunia nyata. Selama ini aktor pemeran Ganteng-Ganteng Serigala ini hanya mengandalkan pemasukan dari pekerjaannya sebagai aktor. Di masa masih rutin mendapatkan job syuting, dalam sebulan ia bisa menyelesaikan 3 hingga 4 judul FTV. Setiap judul, ia biasanya beroleh honor di kisaran 7 hingga 10 juta rupiah. Sehingga dalam sebulan ia bisa berpenghasilan hingga 40 juta rupiah. Praktis ketika tak ada tawaran syuting, ia kehilangan mata pencaharian utama. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, ia terpaksa harus menjual salah satu dari 2 kendaraan yang dimilikinya.
Namun karena tak ada panggilan syuting sementara dirinya tak memiliki sumber pendapatan lain, kondisi keuangannya pun terus menipis. Hingga suatu ketika Sidik pun pernah merasakan dalam kondisi terpuruk dan hanya memiliki duit 10.000 saja. Namun seperti juga skenario FTV yang dibintanginya, sesudah mengalami kesulitan, ia bersyukur tiba-tiba mendapat satu tawaran syuting FTV dengan honor lumayan. Meski honor FTV lumayan gede, namun karena banyak kebutuhan keluarga, penghasilan dari FTV saat itu hanya tersisa 1 juta rupiah. Karena tak mau lagi keluarga kecilnya kembali terpuruk dalam kondisi terdesak, Pak Sutri itu putar otak bagaimana caranya membuka usaha dengan modal 1 juta rupiah. Sidik dan istri akhirnya menemukan ide untuk berjualan bakso cilok. Ide ini berawal dari istrinya yang mengobrol dengan salah satu teman yang kebetulan berjualan cilok. Bukan hanya karena modal yang diperlukan murah, Sidik dan istrinya berpikir bisa makan cilok itu jika ada sisa. Walau berprofesi sebagai aktor, Sidik juga merasakan hal yang dialami orang pada umumnya saat baru memulai usaha. Pada awalnya, ciloknya tak laku terjual, sehingga Sidik dan istri serta kedua anak mereka hampir tiap hari makan cilok. Untuk diketahui, meskipun disebut cilok, jajanan yang dijual Sidik juga disajikan dengan kuah mirip seperti bakso pada umumnya, tapi dengan harga jual per butir Rp1.000 tanpa membatasi porsi kuah. Meski merupakan pemain sinetron dan FTV, Sidik Edward menegaskan tidak ada rasa malu atau gengsi harus berjualan cilok. Perasaan malu dikesampingkannya demi menunjukkan sikap dan tanggung jawab dirinya sebagai kepala rumah tangga. Karena ketekutannya, perlahan usaha ciloknya diketahui masyarakat hingga rekan kerja. Alhasil penghasilan yang didapatkan Sidik Edward dari berjualan cilok bisa menutupi kebutuhan keluarganya. Menurut aktor berdarah Belanda Jawa itu, keuntungan dari berjualan cilok bisa berkali lipat dari modal. Kini Sidik bersyukur setelah viral, penjualan bakso cilok yang awalnya 200 butir per hari, kini sudah mencapai 2.500 hingga 3.000 butir per hari. Dari ratusan ribu, kini Sidik diperkirakan meraih keuntungan hingga jutaan rupiah dalam satu hari. Kita doakan ya, semoga usaha Bang Sidik makin laris dan ia kembali mendapat panggilan syuting.